Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mulai menganalisa setiap bahan obat pesanan Yulan nomor 5 dan dia mulai membedakannya berdasarkan kekuatan Qi dan darah dari masing-masing bahan obat. Setelah pemurnian ke-8, pil obat mujarab yang sudah memiliki spiritualitasnya sendiri itu langsung menyerang Xiaoyan. Namun itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Xiaoyan untuk menekannya. Pada saat yang sama, Zhong Gudoxi dan Jin Dongming terkejut melihat pil obat mujarab yang ada di tangan Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka berdua belum pernah melihat seseorang memurnikan pil obat mujarab seperti itu sebelumnya. Bahkan Zhong Gudoxi yang seorang alkemis belum pernah melihat seseorang memurnikan pil obat mujarab tanpa menggunakan kuali obat. Orang ini sungguh gila. Dia masih bisa mengendalikan nyala api ke tingkat yang mengerikan dengan stabil. Apakah mungkin orang ini adalah dewa alkemis yang legendaris itu? Sepertinya tidak. Sebelumnya aku pernah bertemu dengan seorang dewa alkemis. Walaupun aku tidak bisa memahaminya, tetapi berdasarkan dari sudut pandangku, metode pemurnian di antara keduanya sangat berbeda. Aku khawatir keterampilan alkimia orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimanapun, ini adalah pil obat mujarab tingkat dewa, dan dia bahkan langsung menggunakan nyala api 3 warna untuk memurnikannya. Dan ini pasti jauh lebih rumit. Zhong Gudoxi berkata dengan nada suara yang pelan. Jelas dia sangat penasaran dengan latar belakang Xiaoyan, dan itu telah membuat belenggu di hatinya. Pada saat ini suara retakan kembali menyebar. Kemudian di bawah pengawasan 3 orang ini, tiba-tiba kilatan cahaya merah membumbung ke langit. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir semua orang di bintang atau kehampaan ini bisa mencium aroma pil obat ini. Bagaimanapun, pil obat mujarab ini telah dimurnikan. Meskipun aku tidak tahu apa efek pil obat mujarab ini, tetapi kualitasnya tidak dapat diukur di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Segera dia langsung menekan dampak energi dari pil obat mujarab ini. Namun tepat ketika cahaya merah darah yang menyebar dari pil obat mujarab itu padam, tiba-tiba pil obat mujarab itu sekali lagi bergegas melarikan diri ke kehampaan di sekitarnya. Segera Xiaoyan juga langsung bergegas keluar mengejar pil obat mujarab itu dengan sangat cepat. Saat berikutnya, tiba-tiba pil obat mujarab itu mengeluarkan suara raungan naga dan raungan burung phoenix. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dapat melihat dengan jelas ada 2 bayangan besar yang mengembun di kehampaan. Tentu saja bayangan itu adalah naga raksasa dan burung phoenix api. Setelah kedua bayangan naga dan burung phoenix memadat sepenuhnya, mereka langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan ganas. Meskipun pada saat sosok naga dan burung phoenix meraung menimbulkan dampak gelombang di kehampaan, namun Xiaoyan sama sekali tidak memperlambat kecepatannya sedikit pun. Pada saat yang sama, pil obat mujarab mulai bergegas melarikan diri. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Kemudian kilatan guntur yang seperti benang sutra tiba-tiba muncul di bawah telapak kakinya. Sehingga Xiaoyan dengan sangat cepat bisa bergegas mengejar pil obat mujarab yang ingin melarikan diri ini. Apakah kalian berpikir bisa melarikan diri dengan kecepatan ini? Xiaoyan meraung dengan marah dan saat berikutnya sosok Xiaoyan menghilang lalu muncul kembali dengan sebuah cahaya merah yang tak terkendali keluar dari telapak tangannya. Tepat ketika Xiaoyan meraih pil obat tersebut,
Tiba-tiba seekor naga dan burung phoenix meraung lagi dengan ganas ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan langsung menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Segera bayangan naga dan burung phoenix langsung diledakkan. Segera pikiran Xiaoyan langsung bergerak. Kemudian perlahan membuka telapak tangannya dan pil pencair darah 9 putaran akhirnya berhasil dimurnikan. Namun sekarang pil obat tersebut benar-benar terdiam, seolah-olah dia telah menyerah sepenuhnya. Setelah Xiaoyan melihat pil pencairan darah menjadi tenang, dia dengan santai mengeluarkan botol batu giok dan memasukkannya perlahan. Namun tanpa diduga saat Xiaoyan hendak memasukkannya ke dalam botol batu giok, tiba-tiba pil obat ini mulai gelisah lagi. "Mengapa kamu masih gelisah? Apakah kamu merasa botol batu giok ini tidak layak untukmu?" Xiaoyan bergumam perlahan, kemudian mengangkat alisnya sedikit. Segera, Xiaoyan langsung mengeluarkan beberapa botol batu giok yang lebih indah. Setelah memilih salah satu botol batu giok berkualitas tinggi, Xiaoyan langsung memasukkan pil obat tersebut dengan cepat dan akhirnya pil itu menjadi tenang. "Senior, ayo cepat bergegas ke dalam kompas terbang. Sebentar lagi kita akan tiba di alam Dewa Iblis Abadi." Zhonggu Douxi berteriak dengan keras. Mendengar suara Zhonggu Douxi yang datang dari kompas terbang, Xiaoyan dengan cepat memasukkan botol batu giok ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan dia menemukan bahwa ada retakan berwarna ungu merah di dalam kehampaan yang luas. Dan retakan itu seperti mata yang sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada sebuah kompas terbang muncul kembali dengan lusinan sosok di dalamnya. Dan juga 100 sosok yang sedang menyeret bola cahaya di belakang mereka. Pada saat yang sama, lusinan sosok dalam kompas terbang tersebut memandang Zhonggu Douxi dengan mata yang tidak ramah. Namun area ini sudah sangat dekat dengan alam Dewa Iblis Abadi dan seharusnya para murid Dewa Iblis Abadi ini tidak berani menimbulkan masalah di sini. Bahkan jika mereka menang, maka mereka pasti akan tertangkap oleh penegak hukum dan pada akhirnya mereka juga akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Namun saat melihat Zhonggu Douxi yang memiliki kekuatan lemah sedang menyeret 2 bola cahaya saat ini dan ada ribuan orang kuat di dalam salah satu bola cahaya, seharusnya itu akan menarik perhatian kelompok ini. Lagi pula masih ada jarak tertentu antara mereka dengan alam Dewa Iblis Abadi berada. Zhonggu Douxi juga dapat melihat bahwa ada beberapa bola cahaya yang mendekatinya saat ini. Melihat pemandangan itu, Zhonggu Douxi tiba-tiba mengerutkan keningnya. Namun sudut mulut Xiaoyan yang berada dalam kompas terbang terangkat sedikit, sehingga dapat terlihat dengan jelas perbedaan kondisi mental di antara keduanya. Itu bukanlah masalah besar, karena mereka ingin mengirimnya ke pintumu, maka kamu harus dengan senang hati menyambutnya. Tidak peduli apakah mereka semua orang baik, tetapi sayangnya aku tidak bisa membantu mereka menjalani kehidupan yang aman. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, akhirnya Zhonggu Douxi merasa mendapatkan dukungan. Dengan adanya Xiaoyan, maka dia juga akan mendapatkan manfaat, sehingga dia akan mendapatkan poin kontribusi yang cukup besar. Adapun poin kontribusi ini bisa ditukarkan sehingga keadaannya akan menjadi lebih baik. Bukankah ini sebuah panen besar? Memikirkan hal ini, Zhonggu Douxi menjadi lebih bersemangat. "Kakak, sepertinya kali ini tangkapanmu cukup bagus. Coba lihatlah tangkapan kami betapa menyedihkannya. Jadi bagaimana jika kakak senior membaginya dengan adik ini?" Pada saat ini sebuah suara datang dari 3 kompas terbang yang sedang mendekat dan sesosok datang dengan senyum manis di wajahnya. Bahkan penampilan sosok itu terlihat sangat cantik. Sepertinya tidak ada sesuatu yang jahat di dalamnya.
Bahkan saat berbicara, dia juga menggoda Jonggu Dausi dari waktu ke waktu. Jelas ini adalah suatu rencana dan menggunakan perangkap dengan kata-kata manis terlebih dahulu. Kali ini aku benar-benar minta maaf. Bagaimanapun tidak mudah untuk mendapatkan panen seperti ini. Jadi aku harus menukarkannya dengan poin kontribusi yang lebih banyak sekarang. Jonggu Dausi berkata perlahan dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Meski begitu, Jonggu Dausi juga langsung menolak tanpa ragu. Meskipun Jonggu Dausi masih terlihat rendah hati, tetapi dia juga mencibirnya di dalam hatinya. Sebelumnya, aku sering diintimidasi oleh mereka. Tetapi hari ini aku memiliki orang kuat sebagai pendukungku. Jadi ini seharusnya waktu yang tepat untuk membalas dendam pada mereka. Setelah memikirkan hal ini, sudut mulut Jonggu Dausi juga terangkat. Kenapa sekarang kamu tidak ingin memberikan tangkapanmu pada adik juniormu? Apa karena sekarang ada 2 tahanan dewa yang kuat di sisimu? Wanita yang bernama Suhuan menyipitkan mata indahnya menatap Jonggu Dausi dengan mata rumit. Seolah-olah dia ingin mengetahui beberapa petunjuk dari ekspresi Jonggu Dausi. Sebenarnya Jonggu Dausi mengakui di dalam hatinya bahwa keberaniannya muncul karena dukungan Xiaoyan dan Jin Dongming yang dianggap sebagai tahanan dewa oleh Suhuan. Tetapi sepertinya dia malu untuk mengatakannya. Kali ini aku tidak ingin banyak berbicara omong kosong. Saat ini aku ingin kembali dengan cepat. Jadi selamat tinggal semuanya. Jonggu Dausi berkata dengan tegas. Kemudian dia terus mengendalikan kompas terbangnya ke depan. Mendengar itu, Xiaoyan yang sedang duduk bersila tampak murung. Tetapi dia sepertinya sangat puas dengan reaksi Jonggu Dausi. Jika Jonggu Dausi pergi, maka mereka pasti akan memilih untuk mengambil tindakan untuk menahannya. Bagaimanapun, siapa yang bergerak lebih dulu, maka mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu juga bisa dianggap perampokan sesama murid, dan siapa yang lebih dominan membuat kesalahan, maka itu yang akan mendapatkan hukuman. Tepat ketika Jonggu Dausi mengendalikan kompas terbangnya dengan cepat, tiba-tiba sebuah kompas terbang berhenti di depannya, sehingga Jonggu Dausi yang mengendalikan kompas terbang dengan kecepatan yang sangat cepat tidak bisa menghindari tabrakan dengan kompas terbang yang berada di depannya. Saat berikutnya, terdengar suara teredam yang langsung bergema di kehampaan. Namun karena bahan kompas Jonggu Dausi jauh lebih rendah dari kompas terbang pihak lain, sehingga kompas terbang Jonggu Dausi langsung meledak dan menimbulkan banyak retakan di berbagai sisi. Namun kompas terbangnya tidak sepenuhnya runtuh. Jonggu, sepertinya kamu terlalu sombong kali ini, dan kamu berani menolak permintaan kami. Pada saat ini di samping wanita yang bernama Suhuan, seorang pria berteriak dengan marah dan dia berdiri di dalam kompas terbang sambil memegang pedang di satu tangan. Kemudian mengarahkannya ke Jonggu Dausi. Terlihat Jonggu Dausi tidak takut sama sekali dan masih duduk bersila di atas kompas terbang tanpa bergerak sedikit pun. Dan dia juga segera berkata dengan dingin, "Sekarang kompas terbangku telah rusak parah. Jadi kalian harus memberikan kompensasi padaku." Tepat ketika kata-kata itu keluar, tiba-tiba mata pria yang memegang pedang melebar dan menatap lurus ke arah Jonggu Dausi dengan tidak percaya. Namun setelah tertegun sejenak, pria itu tertawa dengan liar. "Jonggu, kamu sepertinya telah menjadi gila. Kamu hanya berada di keabadian Kaisar Langkah kedua, tetapi kamu begitu sombong di hadapanku. Sekarang aku ingin melihat apakah dengan menjadi gila, kekuatanmu juga akan meningkat." Pria itu berkata dengan mencibir. Kemudian dengan cepat dia mengayunkan pedang di tangannya. Segera energi pedang setinggi 100 kaki keluar dari tubuh pedangnya. Dan itu menyapu dengan ganas ke arah Jonggu Dausi. Melihat pemandangan itu, tubuh Jonggu Dausi bergetar sedikit dan tentu saja dia dapat merasakan energi pedang ini mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat. Namun tepat ketika energi pedang bergegas ke arah Jonggu Dausi, tiba-tiba sosok Jin Dongming bergerak dan sebuah pedang hitam muncul di tangannya.
Segera Jin Dongming melambaikan pedang hitamnya ke depan. Kemudian cahaya hitam langsung melesat menahan serangan energi pedang pria itu dengan keras. Di bawah kedua energi pedang yang saling bertabrakan, terdengar ledakan keras yang menyebar di kehampaan. Dan ternyata energi pedang Jin Dongming lebih ganas dari milik pria itu. Sehingga setelah mengalahkan energi pedang pria itu, cahaya hitam dari pedang Jin Dongming terus menyapu ke arah pria itu dan kecepatannya juga tidak berkurang sedikit pun. Melihat pemandangan itu, ekspresi pria itu segera berubah, kemudian dengan cepat dia mundur ke bagian belakang kompas terbang. Namun di bawah cahaya hitam pedang Jin Dongming, kompas terbang itu langsung dipotong menjadi dua bagian. Tepat ketika pria itu melihat kompas terbangnya terbelah dua, tiba-tiba pembuluh darah di dahi pria itu segera muncul. Kompas terbangku adalah kompas terbang bermutu tinggi. Aku telah menghabiskan 2000 poin kontribusi untuk mendapatkannya. Jonggu Doshi, jangan menjadi pengecut. Ayo keluar dan aku akan membelah tubuhmu menjadi dua juga. Pria itu berteriak dengan marah, kemudian melambaikan tangan untuk memberikan isyarat pada bawahannya. Setelah mendapatkan perintah dari pria itu, lusinan sosok tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menyapu dengan liar untuk mengepung Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat itu, selusin bawahan Jonggu Doshi juga tampak marah. Mereka juga merasakan setelah mengikuti Jonggu Doshi, mereka sering diintimidasi oleh kelompok lain. Mereka juga bisa memahami situasinya saat ini dan lebih baik mereka mengambil tindakan secepatnya. Saat melihat pertempuran akan pecah, tiba-tiba Su Huan berkata dengan lembut, "Jonggu Doshi, sekarang kamu telah menghancurkan kompas terbang Su Deng Doshi. Jadi dia layak mendapatkan kompensasi darimu. Kupikir kamu harus memberikan hasil tangkapanmu ini dan kami bisa menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Sehingga hal ini tidak akan merusak keharmonisan semua orang." Su Huan tersenyum lembut. Tentu saja dia dapat melihat dengan jelas bahwa dalam bola cahaya yang dibawa oleh kelompok Jonggu Doshi ada dua sosok yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-9. Jadi dia juga tidak ingin melepaskannya. "Hei Jalang, sepertinya kamu memiliki suara yang cukup keras." Jonggu Doshi mencibir dan berteriak dengan dingin. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan dia sangat puas dengan jawaban Jonggu Doshi. Tepat ketika kata jalang keluar dari mulut Jonggu Doshi, tiba-tiba seluruh wajah Su Huan berubah muram. Kemudian dia berkata dengan marah, "Su Deng Doshi, cepat bunuh dia untukku. Jika alam Dewa Iblis Abadi mempersoalkan masalah ini, aku akan menanggungnya sendiri. Bagaimanapun dia hanya berada di keabadian Kaisar langkah kedua, dan aku masih sanggup menanggungnya." Saat ini, suara Su Huan berubah dan bukan lagi bisikan lembut seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu penuh dengan sikap dingin dan kasar. "Ini adalah wajah aslimu. Jadi wanita yang cantik belum tentu menjadi gadis yang baik, dan itu mungkin seperti monster yang memakan daging manusia." Jonggu Doshi segera menambahkan lagi kata-katanya sehingga membuat Su Huan menjadi semakin marah. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih berdiri diam? Cepat bunuh dia." "Jonggu, aku belum pernah melihatmu memiliki gigi dan mulut yang tajam. Jangan salahkan aku karena sikapmu ini. Kamu harus mengorbankan nyawamu." Su Huan berteriak dengan marah sehingga dadanya yang montok naik turun karena menahan nafas. Bahkan kecantikan yang terlihat sebelumnya berubah menjadi sangat jelek sekarang. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.